Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi wa amadana bihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tawqirihi wa birrihi alaihi salatu wassalam tawqiru ashabihi wa birruhum wa ma'rifatu haqqihim wal iktida'u bihim wa husnul istina' wa husnul sana'i alaihim. Wa min tawqirihi dan iku setengah saking oleh memuliakan bagaimana cara, di antara cara memuliakan Rasulullah wa birrihi lan berbuat baik kepada Rasul alaihi salatu wassalam iku tawqiru ashabihi dengan cara menghormati para sahabatnya Rasul. Kalau kemarin disebutkan cara menghormati Rasul adalah menghormati dzurriyyahnya Ahlul Bait, ya, itu satu sisi cara menghormati Rasulullah dengan cara menghormati Ahlul Bait, dan itu juga dalam konteks wasilah tawassul al-amal bil a'mal sholeh kita agar kita sampai kepada Rasulullah, ya. Man ahabba dzurriyyati kana ma'i, ya, apa kemarin itu fil jannah kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Tidak tanggung-tanggung, ya, dia akan masuk derajatnya Rasulullah yaumal qiyamah. Nah sekarang setelah kita dituntun diajak untuk menghormati dzurriyyah Rasul, maka juga kita diminta untuk menghormat ashab, para sahabat. Orang kalau sudah diberi gelar sahabat sudah garansi surga, gitu ya. Orang yang sudah diberi gelar sahabat itu bergaransi surga. Apapun sejarahnya, karena sejarah peradaban kita itu diwarnai dengan sejarah politik, ya kan? Sejarah pertarungan politik. Kalau sudah politik itu ya tergantung. Sejarah politik itu ya intinya apa? Perebutan kekuasaan dengan segala cara, itu inti dari politik. Tapi seharusnya tidak salah, politik itu bagian dari ajaran Islam. Asiasa itu, kata Rasul, al-harbu khid'ah, ya, peperangan itu merupakan strategi. Tinggal bagaimana kita mengatur strategi kemenangan. Tetap ada rambu-rambu, ya. Nah, ini tauqir ashabihi dengan menghormati para sahabatnya Rasul, wa birruhum membagusi, berbuat baik, membagusi para sahabat, wa ma'rifatu haqqihim lan mengetahui haknya para sahabat, wal iktida'u lan manut bihim kalawan para sahabat, wa husnus sana'i lan bagusi ngalap memuji alaihim ing atase para sahabat, wal istighfaru lan memintakan maaf lahum maring sahabat. Nah ini yang penting, wal imsaku lan menahan amma saking perkara syajara bainahu. Syajara apa sahar? Jin. Bukan pohon, ya. Pers apa namanya? Pers apa ini? Pertengkaran, pertikaian, persulayan, perwetan. Ya. Syajara maksudnya banyak hal bercabang-cabang, ruwet,
persulayaan, pertengkaran bainahum antara ashab. Nah ini yang penting. Kita harus taukil. Bentuk taukil itu apa? Birruhum ma'rifatu haqqihim al-iktida husnul sana. Kita harus selalu menganggap positif husnudzon pada para sahabat. Kalau kita punya informasi tentang hal yang negatif akan perilaku sahabat, al-imsaku amma syajara bainahum. Kita harus menahan diri. Nggak perlu terlibat ikut menghakimi apapun yang dilakukan oleh para sahabat. Karena satu, para sahabat sudah menikah dan sudah jelas itu surga. Kita belum tentu. Ya, kita ini belum tentu matinya baik apa enggak. Tugas manusia itu bukan untuk menghakimi sesama manusia. Kita tidak hadir untuk menilai sesama manusia. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Apa yang kita lakukan kita bertanggungjawabkan. Sudah, orang lain tidak ada kepentingan kita menilai perbuatan orang lain itu. Kita bukan hakim. Al-hakim huwa Allah. Yang berhak menilai perbuatan orang itu baik dan tidak itu hanya Allah. Kita nggak punya hak, sama sekali tidak punya hak. Kalau kita punya kehendak melakukan perbuatan baik, yang bisa kita lakukan mengingatkan diri kita dengan cara mengingatkan orang lain. Ingat ya, kamu mengingatkan orang lain, niatnya mengingatkan diri kamu, biar kamu nggak sombong. Kalau maksudnya ke sini. Kalau kamu terpaksa melihat orang lain itu sisi negatifnya, saya katakan, kok ada orang lain itu melihat orang itu selalu yang muncul dari pribadi orang itu sisi negatifnya, berarti dalam diri kita memang masih banyak unsur negatifnya. La ya'riful wali illal wali, la ya'rifu orang sombong illa sesama sombong. Wa la ya'rifu orang bakhil illa sesama bakhil. Kok saya yang lihat si A ini kok bakhilnya, berarti saya ada bakhil. Kok bodoh kalau aku? Lah kalau intinya, ya kan? Kok yang saya lihat yang nampak dari sifat orang itu yang muncul dari orang itu kok sifat jeleknya, ya berarti kacamata kita memang jelek. Makanya kalau kita lihat berasa memperbaik, harus itu kaca, cermin, mirror kembali pada kita. Ayo, maksudnya ke diri kita. Tawasau bil haq itu tawasau saling kan, harus berpantulan. Harus berpantulan. Jangan kamu merasa baik mengajak orang lain berbuat kebaikan. Tidak, perbaiki dia. Seperti halnya kamu mengingatkan imam ketika salah imam. Subhanallah, niatnya zikir, bukan niat mengingat imam. Kalau kamu niat mengingat imam, yang pertama dan yang utama batal sholat. Karena batal itu di luar. Niat kamu adalah zikir subhanallah. Iya kan? Maha suci Allah. Imam belum bisa lupa. Itu artinya apa? Tidak ada manusia itu yang lepas dari sifat lupa. Lupa itu artinya apa? Allah mengajarkan kepada manusia bahwa apapun yang dimiliki manusia itu pada hakikatnya bukan milik dia. Ilmu pun yang ada di otak kita itu bisa hilang, dicabut oleh Allah. Sombong gimana kita itu? Ketika lupa itu kan berarti kita hilang dari memori kan? Hebat sekali Allah. Lalu kalau kita merasa hebat, merasa pintar, wong ilmu ini miliknya Allah kok. Kapan saja Allah ambil bisa. Ya kan? Makanya kamu subhanallah itu dalam rangka itu. Subhanallah, maha suci Allah, ya Allah. Suci sekali dari sifat-sifat seperti itu. Subhanallah, maka tekanannya kepada mentasbih Allah. Itu jangan subhanallah ingatkan ini. Subhanallah ada ilah. Intonasinya udah beda kan. Subhanallah. Kairing pantet, subhanallah.
Iki kok ngotot iki imam. Subhanallah. Nah, itu jadi rusak soalnya. Ya, dalam rangka tasbih. Kembali kepada ulumul Quran. Setiap ayat yang dimulai dengan subhana itu menggambarkan peristiwa yang beyond rasional. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah mempertaruhkan kemahasuciannya Allah bahwa peristiwa asra bi'abdihi laila itu adalah peristiwa yang benar. Itu terjadi. Pilihan kamu hanya dua, beriman atau murtad. Masuk kalau pengiran nggak percaya, kan gitu toh ya. Taruhannya uluru itu toh bahwa Rasulullah asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi thumma barakna haulahu thumma mi'raj ila sidratil muntaha itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Walaupun otak manusia ya tidak mungkin. Kita, maka apa? Otak manusia terlalu kecil menangkap fenomena alam ini. Yang bisa kita lakukan adalah dengan menangkap menggunakan hati nurani kita, keimanan. Hanya iman yang mampu menangkap kemahasucian Allah itu, bukan otak. Otak tidak mampu. Otak itu isinya hanya apa yang kita baca dan kita alami. Kalau di luar yang kita alami ya nggak mampu otak itu membayangkan. Ya, kamu membayangkan yang belum pernah ke Mekah, membayangkan kamar mandinya di Masjidil Haram, kamu nggak ngerti kamu. Meskipun kamu sudah keliling Indonesia model-model kamar mandi, membayangkan seperti apa kamar mandi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tidak bisa. Kenapa? Belum pernah kamu ke sana. Otak kamu tuh belum terisi, belum diinstal, nggak ada programnya. Diraiso, itu otak. Dan itu kenapa harus kita jadikan alat satu-satunya untuk menerima kebenaran wahyu seperti itu. Nggak mampu otak. Maka itu hanya mampu diterima oleh kebenaran iman. La syakka wa la raiba. Apapun yang Allah lakukan, Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Nah, ini penting pelajaran kita. Ini persoalan akhlak. Makanya saya katakan kemarin, kalau Rasulullah itu kita peringati mauludnya. Tapi selain Rasulullah kita peringati haulnya. Hari wafatnya yang kita peringati. Kenapa? Karena manusia itu belum tentu akhir hayatnya itu husnul khotimah. Tapi kalau Rasulullah sejak lahir sudah pasti husnul khotimah. Gitu ya. Itu bedanya. Nah, para sahabat, para ulama yang sudah meninggal dan terbukti keramat, itu kan terbukti berarti beliau itu soleh kan. Makomnya didatangi orang, makomnya bisa membantu orang yang hidup. Kayak kemarin terakhir itu, Yai Mudif Marzuki, Masya Allah, ribuan sampai 5 kilo yang antar jenazahnya itu. Gimana itu? Itu kalau bukan malaikat ya tidak bisa. Itu bukti keramatnya ya. Disitulah manusia itu terbukti siapa dirinya. Ketika apa? Ketika meninggal. Oleh Allah dibuka semua tameng-tameng yang selama ini. Saya misalnya kelihatan kok kiai atau yang soleh, itu kan sama Allah ditutup saja. Karena Rahman Rahimnya Allah ditutup. Aib-aib saya ini ditutup, kamu nggak melihat. Kalau dibalik topeng ini kan topeng semua ya. Kalau dibuka topeng ini ketika meninggal, sakaratul maut. Ketika meninggal maka topeng manusia itu dibuka semua oleh Allah. Disitulah orang itu kelihatan. Pertama apa? Siapa yang datang? Siapa yang melatih? Itu ukuran dari amal soleh manusia. Kalau Rasul cuma mensyaratkan cuma 2 soft kan?
Orang disolati 2 shaf saja sudah jannah. Tapi mendatangkan 2 shaf itu kan susah. Ya, itu ukuran manusia itu ketika dia meninggal yang sebenarnya. Kalau di dunia masih hidup dia tuh orang hebat, iyalah. Tapi belum sepenuhnya ada jamin. Ya, di akhir hayat itulah. Meskipun kita sebagai muslim harus husnudzan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, orang yang muslim pasti surga. Orang yang sudah bersyahadat kepada Allah dan pernah sujud kepada Allah, walau zina, walau sarqa, walau zina, ya, pasti masuk surga. Harus yakin begitu. Ya meskipun digoreng dulu. Tapi kita harus yakin. Sujud itu mahal. Kok kita pernah sujud pada Allah itu nikmat yang luar biasa, itu garansi kita masuk surga. Harus yakin. Rahman Rahim Allah itu melampaui semuanya. Sebagai muslim harus yakin. Ya, ini bagian dari ikhtiar doa kita kan, biar kita semua husnul khatimah. Nah, makanya wal imsaku amma syajara bainahum, kamu harus menahan diri dari perselisihan, perseteruan antar para sahabat. Sudahlah, itu wilayah makom beliau-beliau dan sudah selesai, insyaallah selesai. Surga sudah beliau-beliau itu. Kok kita sok-soknya, wah itu politisi anu, itu mungkin ada, gak usah lah. Enak kalau mau jadi komentator sepak bola aja gak apa-apa. Ya, kalau komentator sepak bola gak apa-apa. Komentator itu memang lebih hebat dari pemain. Ya, tapi coba dikasih kantor suruh turun, apa iso dia? Dikasih seragam suruh main, gak iso deh. Para komentator itu loh, wah ini tendangannya kurang begini, ini apa namanya, defendernya kurang gesit. Emang gesit itu apa gak perlu usaha, larinya kurang kencang. Awal dewe disuruh ngomong belayu gak belayu. Wal imsaku amma syajara bainahum wa mu'adatu man adahu, dan memusuhi man orang ada kamu memusuhi sapa man sahabat. Ini tugas kita, min ba'di tauqiri sahabat. Kita jangan pernah ikut-ikutan komentar negatif tentang sahabat, ya, gak usah ikut-ikutan. Udah menang wae. Kenapa? Sahabat yang akan kita komentari itu sudah di surga semua. Jangan merusak amal kita dengan komentar-komentar negatif itu. Apa manfaatnya? Coba. Min husnil mar'i tarkuhu ma'la, ya, itu pegang. Artinya, seorang muslim yang baik, dia selalu berpikir ulang setiap akan melakukan perbuatan, manfaat dan mafsadat. Kamu ikut komentar, terjerumus pada diskusi yang berkembang, akhirnya wah, termakan ikut-ikutan menjudgment, memformis negatif seseorang. Ketika saya mengatakan orang itu jelek, pada saat yang sama saya menganggap orang yang baik. Ketika saya menghukum orang itu salah, berarti saya menganggap benar. Gitu loh. Maka jangan pernah kita menghakimi siapapun. Ya, jangan pernah menghakimi siapapun, memvonis siapapun. Biarlah itu urusan, kalau di dunia urusan hakim yang punya hak untuk vonis itu. Kamu jangan jadi hakim. Di akhirat nanti urusannya Allah. Al-Hakim huwa Allah. Ya. Wal imsaku amma syajara bainahum wa mu'adatu man 'adahu, dan memusuhi man en huwa ada, kamu memusuhi sapa man hu en ashab.
Kok ada orang menjelek-jelekkan sahabat, kamu berhak marah. Atau paling tidak, yang paling dha'ful iman, kamu tidak ridho dengan omongan orang itu yang menjelek-jelekkan sahabat. Wal i'radu an ikhbaril mu'arrikhin wa jahlatur rawat karrafidah. Ya, wal i'radu lan berpaling an ikhbaril mu'arrikhin, dari berita, dari cerita-cerita para sejarawan di Suasono itu. Tahu no? Nah, itu penyebar itu hoax. Penulis sejarah itu kalau salah itu bisa menebarkan, ya toh, penting sejarah itu. Maka nasihat sejarah singkat apa? Ada dua pelajaran penting dalam hidup ini kalau kamu ingin menjadi orang besar. Apa? Pelajari sejarah orang besar dan pelajari sejarah bangsa. Sejarah semua. Dari situ kamu akan bisa menciptakan diri kamu menjadi orang besar. Dan orang tidak tahu sejarah itu kan orang yang nggak bisa bersikap, nggak paham konteksnya, historis. Pelajari sejarah orang besar, biografi orang besar itu kamu pelajari. Tanpa kamu sadari itu akan berpengaruh pada ketika kamu membaca itu kan proses dialogis kan. Text is silent. Ketika kamu membaca teks itu akan berdialog dengan kamu. Ketika proses dialog itulah, maka antara nilai yang kamu miliki dengan nilai teks yang ada itu saling berpengaruh argumen. Ternyata teks kebenaran yang kamu baca mampu mengalahkan logika kebenaran yang kamu miliki. Kan bisa begitu. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, logika kamu lebih kuat dari teks itu. Maka ketika kamu membaca sejarah, itu kamu akan membaca bagaimana orang itu bisa menjadi besar. Itu yang penting ya. Dia kenapa menjadi orang itu menjadi orang besar? Prosesnya yang penting. Kenapa? Hukum alam mengatakan proses tidak pernah mengingkari, hasil tidak pernah mengingkari proses. Kamu jangan melihat orang sukses ketika dia sukses, tapi bagaimana ketika dia merangkak menangis. Tak mungkin orang mencapai kesuksesannya tanpa proses. Karena ini adalah gambaran kesuksesan seseorang itu gambaran dari proses yang dia jalan. Itu pentingnya kamu belajar sejarah. Sejarah orang-orang besar, sejarah bangsa-bangsa besar. Itu penting. Nah, siapa yang pertama harus kamu pelajari? Sejarah Rasulullah. Ya, sejarah Rasulullah, sejarah para sahabat. Bagaimana totalitas yang namanya, yang gambaran iman yang sebenarnya itu, nah itu ya para sahabat itu, para Rasul. Tidak pernah berkata tidak pernah apapun perintah Rasul dilakukan sepenuh hati itu. Al-Iqtida itu gambaran bagaimana keimanan yang sebenarnya. Wa mu'adatu man a'adahu wal i'radu an ikhbaril mu'arrikhin. Kamu ketika membaca sejarah jangan sampai kamu itu ya terperosok dengan informasi sejarah. Itu artinya apa di gini nih? Wal i'rad itu artinya logika kamu lebih kuat dari logika teks itu. Kamu bisa al-i'rad. Paham ya? Ketika kamu sudah ngaji, sudah, makanya kata Imam Ghazali dari dalam dia itu, hal yang kamu harus ketahui apa? Pertama itu akidah, tanam dulu akidahnya, akhlaknya. Itu sebagai modalitas awal proses berpikir kita. Itu sebagai sensor, reservoir dalam menangkap berbagai informasi. Ya, semuanya akan disaring oleh itu. Kalau akidah kamu, akhlak kamu lemah, nah itu bisa terkontaminasi di pertahanan bisa dipol. Jadi Imam Ghazali itu, dan namanya ulumul dunya wa ulumul akhirah itu bukan dalam konteks apa? Pemisahan.
bukan dalam konteks apa? Hah? Bukan dalam konteks itu ada keterpisahan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, tapi itu dalam konteks tabaqatul ulum, ya, dalam konteks hierarki, bagaimana sebaiknya kita belajar ilmu, fondasinya itu apa. Dalam manusia itu adik boleh dihapus dah, boleh. Yang ini aja, 3 ya, boleh. Dalam ada file historisitas itu ada game, ada setiap manusia punya file historisitas dalam dirinya. File historisitas itu artinya file yang ada dalam otak kita, dan itu yang menjadi alat bagi kita untuk membaca teks. Lain teks. Teks itu bisa qauli, bisa qaul, ya. Otak manusia isinya ini, file historisitas. File historisitas itu artinya apa? Di dalam otak manusia itu ada ini, gen. Gen itu orang tua, faktor gen. Kamu lahir dari siapa? Makanya setiap manusia pasti berbeda, karena satu faktor gennya berbeda. Bahkan satu bapak, satu ibu pun berbeda. Anak kembar pun berbeda, ya kan? Anak kembar pun berbeda. Itu hebatnya Allah tuh di sana. Gak ada anak kembar yang sama, paling yang sama bajunya. Ya kan? Ya mirip-mirip iya, tapi sama persis gak ada. Hatta dalam tubuh kita pun gak ada yang sama persis. Telinga kanan sama kiri kan gak sama. Kalau sama kan gak bisa dipasang ya. Tangan gak ada yang sama, gak ada satupun tubuh manusia itu yang sama. Apalagi kamu melihat di luar tubuh manusia, pohon yang ribuan daunnya itu, satu pun di antara daun itu gak ada satu pun yang sama. Ya, itu maha sucinya Allah. Tapi manusia tidak mampu. Bikin sejadah aja harus sama. Oh, di kopi kan? Kalau berbeda-beda, wah pusing manusia. Ya, bikin motifnya pusing. Bikin motifnya beda-beda. Celengkok titik aja, tapi wis pirang celengkok ada gitu. Ya, akhirnya copy paste, itu ilmunya manusia. Kalau Allah nggak ada satupun yang sama. Kakak adik, apalagi kakak adik, kembar nggak sama. Ya, gen membedakan manusia. Pendidikan, ini sudah lebih jauh lagi. Kamu ngajinya sama, kiainya sama, kitabnya sama, waktunya sama, otakmu beda, menangkapnya pun juga berbeda.
Apalagi memang beda ngaji, beda kitab, beda sekolah, pasti berbeda. Ada lingkungan, orang yang lahir di pedesaan, ada yang lahir di pantai, kalau menurut Ibnu Khaldun itu punya pengaruh al-badawai. Di daerah pesisir pantai, itu orangnya biasanya suka teriak-teriak. Kenapa? Kalau ngomong pelan kan nggak kedengaran. Ya, orang yang lahir di pegunungan itu beda, karakternya berbeda, menciptakan karakter karena alam ikut membentuk. Orang yang lahir di desa, selalu kuto, wah itu beda, itu pembawaannya berbeda. Ekonomi juga pengaruh. Kalau bahasanya sekarang, gizinya itu juga menentukan. Ya, ahli seragam tahu tempe apa tidak, nah itu beda. Ya. Sekarang afiliasi itu juga menentukan, terakhir geografi tadi yang saya sebutkan. Nah, ini semua masuk dalam otak kita dan menjadi alat untuk membaca. Jadi di otak kamu itu sudah ada ini. Inilah yang kamu gunakan untuk membaca teks. Teks itu ada dua, ada yang tertulis, qauli, Al-Quran Sunnah, ada yang tidak tertulis, alam itu. Dari sinilah kamu melahirkan postulat awal yang disebut dengan kebenaran. Dan ini menjadi paradigma. Paradigma dijadikan sebagai alat melihat, namanya perspektif. Nah, perspektif itu menjadi apa? Kebenaran kalau dibiarkan menjadi ideologi. Ideologi itu menjadi identitas. Bergelut lagi dengan realitas, kembali lagi sini, teks lagi. Nah, artinya apa? Ketika kamu membaca teks realitas ya mas. Oh, ternyata orang tua itu harus dihormati, kan lihat. Oh, kalau nggak menghormati orang tua diseniti wong ake, ngaji ternyata teksnya juga. Berarti itu kamu melahirkan kebenaran. Kebenaran kamu jadikan sesuatu yang terumuskan konsep dalam diri kamu, dan itu menjadi perspektif kamu dalam melihat. Cara sederhananya, nggak usah yang muluk-muluk. Kamu baca teks, ya, kamu alam kauni melihat bagaimana cara orang pakai baju. Itu kan akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Oh, kalau perempuan pakai jilbab, kalau laki pakai ini. Ya, dan itu pun kamu akan melihat, karena berbeda melihat kebenaran beda ini, kamu melihat ada unsur etika, ada unsur estetik, keindahan. Oh, kalau sarungnya biru, bajunya kuning. Nah, misal. Jadi kamu memilih warna baju, cara kamu berpakaian, itu sudah gambaran bagaimana kamu cara melihat teks. Paham ya? Karena itu merupakan membentuk ideologi dan identitas diri kamu. Orang itu bisa dilihat dari cara berpakaian, itu sudah kelihatan. Kenapa kok senang batik? Kenapa kok senang kaosan? Kok senang begini? Itu kelihatan orang. Kenapa kok senang pakai baju takwa? Padahal orangnya tidak takwa belas. Nah, bisa itu kelihatan. Ya, kelihatan. Model-modelnya kelihatan orang itu. Ini gambaran dari orang, paradigma orang itu kelihatan. Nilai kebenaran yang dia konstruk dari hasil pembacaan dia terhadap teks sudah kelihatan. Terwujud dari cara pertama paling sederhana, cara dia memilih baju. Nah, itu memang gambaran otak dia seperti itu. Cara berpakaian ada yang sembarang, gitu kan, ada yang cuek, ada. Dia memang kebenaran bagi dia itu. Sehingga bukan bersih itu indah, tapi kotor itu indah. Kan bisa begitu. Ya? Ya mohon maaf yang tersinggung. Sudah saling koleh menoleh itu. Ada yang punya prinsip kotor itu indah.
Kalau pengalaman saya waktu ke luar negeri kan beda. Ternyata semrawut itu indah, menyenangkan, mengangetkan. Kangen ya. Saya di Eropa itu 1 bulan. Seminggu pertama di Jerman itu senang, di Eropa itu senang. Kenapa? Jangankan mobil itu tertib sekali. Lampu merah berhentinya jarak 1/2 meter. Kalau di Jogja kan enggak, nabrak dulu baru mundur. jadi mereka itu jarak 1/2 meter semua tertib. Masya Allah tertib. Antri biasa. Saya malam-malam ada acara sampai malam jam 11 malam pulang ke flat, ke hotel itu kan di perumahan sepi. Mau nyebrang ada lampu merah, nyebrang karena sudah sepi nggak lihat lampu deh. Sebelah saya itu ada anjing loh. Saya nyebrang karena merah, saya nyebrang aja coba itu. Sampai tengah jalan lihat anjing kok tetap ya. Lihat lampu merah, saya mundur pelan-pelan. Isi sama anjing saya. Anjing aja well educated, ngomong gitu ya. Di sana itu sudah tertanam kedisiplinan. Anjing aja disiplin. Mosok manusia kalah kalau anjing. Ya, itu dimana? Makanya sekarang anjing punya hak waris. Di Eropa tuh anjing punya hak waris. Sekarang ada krisis kemanusiaan di Eropa tuh, nggak ada yang ada nggak mau punya anak, ada yang nggak mau menikah, ada karena menikah itu merepotkan. Ada yang mau menikah tapi komitmen nggak boleh punya anak, ngadopsi anjing. Jadi hak warisnya diserahkan ke anjing dan itu legal. Piaranya itu mayoritas anjing, ada juga yang kucing. Jadi anjing itu memang luar biasa binatang. Nah, saya kembali ke di Eropa itu bangunan itu tertata, blok-blok. Kalau di sini komplek perumahan, ya perumahan semua. Di sana komplek kuliner semua. Jadi kalau saya mau jajan, mau beli apa, harus berangkat dulu ke pusat kuliner. Sini misalnya ke Malioboro pusat kuliner, ya harus ke sana. Itu sehingga awan tersiksa. Kalau di Jogja enggak, di depan pintu kan ada duk dan ada. Di sana nggak ada. Beli makanan di depan pintu itu nggak ada. Ini perumahan semua. Kompleks sekolah semua. Jadi memang tertata itu rapi. Bangunan rumah kodo, CT warna di blok A, warna di kayak gini, blok B warna di ini, jadi rapi semua. Nah, seminggu pertama saya senang. Ya Allah, senang ya rapi benar. Jadi kesana kembali tertib, ini tertib, budaya antri, ada sampai orang naik apa elevator itu, nggak ada yang di tengah, mesti di pinggir elevator itu. Tangga berjalan dulu, itu di pinggir karena apa? Memberi kesempatan untuk orang yang untuk nyalip. Kalau kita kan enggak, sudah di tengah gini lagi. Ya. Karena itu tahu hak publik itu tahu, masyarakatnya luar biasa. Tapi setelah minggu kedua mulai bosan, boring, dan kok tertib doa sini. Karena apa? Sudah tertanam historisitas saya di Jogja itu. Merindukan bagaimana di Jogja kan mulai dari bandara sampai sini bentuk rumahnya nggak jelas, itu kan. Ada rumah, ada kantor, ada ini nggak ada itu di Eropa. Kantor rumah itu. Warnanya juga sudah seragam. Kalau sini kan enggak, di kanan kiri aja nggak jelas warnanya itu. Ternyata tidak rapi itu, tidak seragam itu indah, kan gitu ya. Tidak rapi itu indah. Bagaimana kalau berhenti di lampu merah, wajib langsung ngomong, itu malah merindukan. Kalau kamu hidup di Eropa itu merindukan sekali. Lihat orang itu, oh ya Allah, kok terdidik kabeh, kok kalau saya nakal itu kesana. Jadi hidup itu tidak indah itu. Ya itu karena kita sudah terpatri. Hidup yang absurd itu sudah terpatri, sudah kebiasaan hidup tidak tertib. Diajak tertib itu malah nambah boring gitu ya. Kalau janji
Janji itu jam 7. 7-nya jelas 7.00. Saya datang jam 7 kurang 5. Tidak dibuka pintunya. Jam 7 baru dibuka. Ya ada orang yang tunggu jam 7 baru dibuka. Datang jam 7 lewat 5 ya nggak dibuka karena terlambat. Kalau janjian tepat waktu. Kita kan nggak ada yang tepat waktu. Kecuali berbuka puasa. Itu belum azan sudah berbuka duluan. Ya. Makanya semuanya pakai waktu. Hatta bis kota itu ada waktunya. Coba ya. Saya pernah hari pertama itu mau janjian ke kota itu, ke kampus. Ya berangkat aja ke halte. Nunggu sampai 1 jam. Akhirnya diberitahu. Jadi mau berangkat itu kita lihat dulu di internet itu. Base yang jurusan itu jam berapa di halte itu. Ini jangan ada jamnya. Begitu saya lihat kurang 5 menit baru saya jalan berangkat ke halte. 1 menit datang bis. Itu bis kota. Di sini pesawat aja gini. Jadi masih jauh, tingkat peradaban kita tiba-tiba orang parah tiba-tiba. Ya. Satu sisi, tapi sisi yang lain kita menikmati betul ketertinggalan peradaban. Ya, ketertinggalan peradaban itu menikmati betul. Ya. Istri saya sekarang kan di Amerika, jet lag dia, karena selisihnya 12 jam. Di sini 12 malam, di sana 12 siang. Jadi istri saya bangun tidur, saya kok ngantuk tapi jam berapa sekarang? Karena Amerika kan di bawah Indonesia. Jadi berangkat Jumat asar, sampai di Amerika itu Jumat pagi. Tanya, sholat asar, sholat Jumat, aduh apa? Sholat Jumat duhur lagi enggak? Justru udah kesolehan kamu kalau sholat. Karena dia kan mundur ke bawah kan? Mundur ke belakang. Tapi besok pulangnya hilang 1 hari dia. Pulang dari sana hari itu kan sampai sini Minggu. Sabtunya di mana? Ini problem fikih kontemporer ini. Kalau ke Eropa saya masih belum ya terjauh 11 jam. Ya kalau sampai ke kutub itu mungkin ya sama. 24 jam selisihnya. Di penerbangannya aja 20 jam. Ya, penerbangan itu problem itu. Jadi berangkatnya mundur, pulangnya kehilangan 1 hari. Satu ini nanti. Jadi pulang dari Amerika itu tanggal 22 sampai sini 24. Sebaliknya berangkatnya tanggal 11, nyampe nya tanggal 11 di sana. Kayak dari Bali misalnya, Bali kan Indonesia Timur ya. Saya pesawat jam 6. Sampai sini setengah 7, setengah jam. Tapi dari sini jam 6 sampai sana jam 8. Itu selisihnya 1 jam. Ya. Mendengarkan aja udah pusing, udah bingung. Itu fikih. Bahwa fikih itu kan terus berkembang ya. Fikih itu ilmu yang paling dinamis karena mengikuti kehidupan. Fikih itu ilmu kehidupan, dia paling dinamis. Dan sifat fikih itu memang lokalitas, kontemporer, temporal, menghukumi satu persoalan di tempat itu pada saat itu. Tidak bisa diadopsi untuk tempat lain. Sini dengan konteks Kulon Progo berbeda. Di sini tempat KKN yang kering air itu kan, di sini taslis sunnah, di sana taslis haram kamu. Wudu 3 kali haram di sana. Kenapa? Mau minum aja susah. Wudu kok nyiram 3 kali, sombong sekali kamu. Kalau di sini keakian baru, jadi malah kita bantu wudu itu 3 kali karena sunnah. Itu fikih. Jadi beda konteks, beda hukum sudah.
apa namanya, al-hukmu yadullu ma'illatihi wujudan wa adam. Ini ikhbaril mu'arrikhin, ya, dari sesatnya para mu'arrikh, ya. Kamu bisa mengatakan bisa i'rab karena kamu punya file data sebelumnya, sehingga mengatakan ini data sejarah melenceng. Kayak misalnya sejarah G30 SPKI, ya, yang dibuat oleh pemerintah. Wah, sudah, sekarang sejarah itu sudah mulai dirombak. Wajah latul ruwat, lah, biro-biro rawi yang bodoh. Dan bodoh itu harusnya pembodoh. Karrofidah, kayak alisan golongan Rafidah. Wadolalu Syiah, dan kesesatannya golongan Syiah. Wal muqtadiin ahli bid'ah. Al-qadihati fi ahadin minhum, al-qadihah yang nyacat, yang mencela sopo al-muqtadiin fi ahadin, di dalam salah suite ini minhum saking sahabat. Kerjanya itu mengakui Sayyidina Ali tapi tidak mengakui Abu Bakar. Itu kan logika sesat. Abu Bakar, Umar, Utsman tidak diakui, yang sah hanya Ali. Itu bagian dari sejarah politik. Wa ya kami salahu fi ma nukil anhu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.